Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-10, Model Refleksi 4C Connection, Challenge, Konsep, CENGS Modul 3.2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Connection, hubungan. Pada hari Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023, saya memulai kegiatan pembelajaran pada modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan alur Merdeka, pada alur pembelajaran mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Pada kegiatan mulai dari diri saya mengingat ulang pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sekolah dengan mengisi pertanyaan yang ada. Saya juga merefleksikan hasil jawaban yang dimiliki dari pengetahuan awal tentang materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah dengan keadaan di sekolah saya. Selain itu saya menuliskan jawaban dari pertanyaan dan harapan tentang materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Pada kegiatan eksplorasi konsep, saya belajar mengenai berpikir berbasis aset dan berpikir berbasis kekurangan masalah. Strategi pengelolaan sumber daya menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset Asset-Based Community Development (ABCD), pemetaan sumber daya yang ada di daerah dan sekolah menggunakan 7 aset sumber daya berdasarkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset Asset-Based Community Development. Pada forum diskusi, saya menjawab dan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang terkait materi dari eksplorasi konsep sebelumnya dengan seluruh calon guru penggerak dan dipandu oleh fasilitator. Pada hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, belajar mengenai kegiatan Ruang Kolaborasi 3.2A5. Ruang Kolaborasi Modul 3.2 Forum Diskusi. Di sini saya dan rekan sejawat calon guru penggerak mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Pada hari Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023 kami melakukan aktivitas 3.2A, 5.1 Ruang Kolaborasi Modul 3.2 Forum Diskusi 2. Pada forum diskusi 2 ini setiap kelompok akan mempresentasikan hasil identifikasi aset modal, memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain. Dari aktivitas pembelajaran saya mampu menemukan hubungan antara lain. 1. Hubungan sekolah sebagai ekosistem dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 2. Hubungan pendekatan berbasis kekurangan, masalah deficit-based approach, dan pendekatan berbasis aset kekuatan asset-based approach dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 3. Hubungan pendekatan ABCD Asset-Based Community Development dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 4. Hubungan pengembangan komunitas berbasis aset PKBA dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 5. Hubungan karakteristik komunitas yang sehat dan resilient dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 6. Hubungan aset-aset dalam sebuah komunitas dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 1. Hubungan sekolah sebagai ekosistem dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu pemimpin sekolah yang efektif harus memandang sekolah sebagai sebuah ekosistem. Mereka harus mampu mengelola sumber daya dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam ekosistem sekolah secara holistik dan terintegrasi. Konsep sekolah sebagai ekosistem menekankan pentingnya keseimbangan antara berbagai unsur yang ada di sekolah, seperti siswa, staf, orang tua, dan masyarakat. Pemimpin sekolah yang memahami hubungan antar unsur ini akan dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif, membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, dan memperkuat identitas sekolah sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar. 2.
Hubungan pendekatan berbasis kekurangan, masalah defisit based approach, dan pendekatan berbasis aset kekuatan aset based approach, dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu pemimpin sekolah harus mampu memahami perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan, masalah dan pendekatan berbasis aset kekuatan. Kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Pendekatan berbasis kekurangan, masalah mendorong pemimpin sekolah untuk fokus pada mengatasi masalah yang ada di sekolah, sedangkan pendekatan berbasis aset kekuatan mendorong mereka untuk memaksimalkan potensi dan kekuatan yang ada di sekolah. Pemimpin sekolah yang efektif harus dapat memadukan kedua pendekatan ini secara bijaksana dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 3. Hubungan pendekatan ABCD Asset Based Community Development dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu pendekatan ABCD menekankan pentingnya membangun kekuatan dan potensi yang ada di masyarakat sebagai fondasi untuk pembangunan berkelanjutan. Pemimpin sekolah dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, membangun kekuatan dan potensi yang ada di masyarakat sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, serta membangun kapasitas siswa dan staf untuk berinteraksi dengan masyarakat. 4. Hubungan pengembangan komunitas berbasis aset PKBA dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu PKBA merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya memaksimalkan kekuatan dan potensi yang ada di suatu komunitas. Pemimpin sekolah dapat menggunakan pendekatan ini untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, memaksimalkan potensi dan kekuatan yang ada di sekolah dan masyarakat, serta membangun jaringan kerjasama yang kuat untuk mendukung pengembangan pendidikan di sekolah. 5. Hubungan karakteristik komunitas yang sehat dan resilien dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, yaitu karakteristik komunitas yang sehat dan resilien, seperti memiliki kekuatan sosial, dukungan masyarakat yang kuat, dan adanya keterlibatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan sekolah, dapat membantu pemimpin sekolah dalam mengelola sumber daya di sekolah dengan lebih efektif. Pemimpin sekolah yang efektif harus dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan memanfaatkan kekuatan sosial dan dukungan masyarakat dalam mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di sekolah. 6. Hubungan aset-aset dalam sebuah komunitas dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu aset-aset dalam sebuah komunitas, seperti keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya material, dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Pemimpin sekolah yang efektif harus mampu mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah dan di sekitarnya, serta memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Selain itu, pemimpin sekolah juga harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan memanfaatkan aset-aset yang ada di masyarakat sebagai sumber daya tambahan dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Challenge tantangan. Saya memahami dan menyadari dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Pasti ada tantangan dan hambatan antara lain yaitu 1. Tantangan sekolah sebagai ekosistem dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu tantangan yang dihadapi oleh sekolah sebagai ekosistem dalam pengelolaan sumber daya adalah kompleksitas dan beragamnya kebutuhan dan kepentingan yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, seperti kebutuhan siswa, guru, staf, dan orang tua. Pemimpin sekolah harus dapat mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan semua pihak, sambil memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya di masa depan. 2. Tantangan pendekatan berbasis kekurangan, masalah defisit based approach, dan pendekatan berbasis aset kekuatan aset based approach, dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu tantangan yang dihadapi oleh pemimpin sekolah dalam memilih antara pendekatan berbasis kekurangan, masalah dan pendekatan berbasis aset kekuatan adalah mencari keseimbangan yang tepat antara fokus pada masalah dan kekurangan dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi yang ada dalam komunitas sekolah. Pemimpin sekolah harus mampu memahami dan mengidentifikasi masalah dan kekurangan yang ada di sekolah, tetapi juga harus mampu memanfaatkan aset dan kekuatan yang ada untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan.
3. Tantangan pendekatan ABCD Aset Based Community Development, dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu tantangan yang dihadapi oleh pemimpin sekolah dalam menerapkan pendekatan ABCD adalah membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sumber daya di sekolah. Pemimpin sekolah harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang ada di komunitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, dan memastikan partisipasi aktif dari semua anggota komunitas dalam pengembangan sumber daya dan solusi yang berkelanjutan. 4. Tantangan pengembangan komunitas berbasis aset PKBA, dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu tantangan yang dihadapi oleh pemimpin sekolah dalam pengembangan komunitas berbasis aset adalah membangun kesadaran dan memperoleh dukungan dari seluruh anggota komunitas sekolah tentang keberadaan aset yang dimiliki dan memanfaatkannya secara optimal untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. Pemimpin sekolah harus dapat mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan aset yang ada di komunitas secara efektif dan memastikan bahwa pengembangan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan. 5. Tantangan karakteristik komunitas yang sehat dan resilien dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu tantangan yang dihadapi oleh pemimpin sekolah dalam membangun komunitas yang sehat dan resilien adalah membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif dari semua anggota komunitas sekolah. Pemimpin sekolah harus mampu mengembangkan strategi yang memungkinkan komunitas untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang berkelanjutan. Pemimpin sekolah juga harus mampu membangun budaya dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan semua anggota komunitas. 6. Tantangan aset-aset dalam sebuah komunitas dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu tantangan yang dihadapi oleh pemimpin sekolah dalam mengelola aset-aset dalam sebuah komunitas adalah memahami dan mengidentifikasi aset-aset yang ada, serta memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pemimpin sekolah juga harus mampu mengembangkan strategi untuk mempertahankan aset-aset yang ada dan memastikan bahwa pengembangan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan. Pemimpin sekolah juga harus memastikan bahwa pengelolaan aset-aset dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif dari semua anggota komunitas. Konsep-konsep saya memahami dan menyadari dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Terdapat konsep yang harus dipahami antara lain yaitu 1. Konsep sekolah sebagai ekosistem menekankan bahwa sebuah sekolah bukan hanya terdiri dari siswa, guru, staf, dan pemimpin, tetapi juga faktor-faktor lingkungan, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi. Sebagai ekosistem, sekolah memiliki karakteristik yang sama dengan ekosistem alami, seperti ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan yang lain, siklus nutrisi, dan ketergantungan pada faktor lingkungan. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekolah dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta aspek-aspek lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan siswa dan keberhasilan akademik. 2. Konsep pendekatan berbasis kekurangan, masalah deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset kekuatan asset based approach, dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu pendekatan berbasis kekurangan, masalah deficit based approach, adalah pendekatan yang cenderung fokus pada kekurangan dan masalah dalam sebuah lingkungan, termasuk lingkungan sekolah. Pendekatan ini seringkali digunakan untuk menilai kinerja siswa atau guru, dan seringkali menciptakan lingkungan yang bersifat kritis dan menekan. Pendekatan berbasis aset kekuatan asset-based approach berbeda dari pendekatan berbasis kekurangan masalah, karena fokus pada identifikasi dan pemanfaatan potensi dan kekuatan yang ada dalam lingkungan tersebut. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat, serta membangun lingkungan yang inklusif dan mendukung. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah dapat menerapkan pendekatan berbasis aset kekuatan dengan melihat potensi dan kekuatan yang ada dalam sekolah dan lingkungan sekitarnya, serta mendorong partisipasi aktif dari siswa, guru, staf, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan sekolah yang inklusif dan mendukung. 3.
Konsep pendekatan ABCD Asset Based Community Development, dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu pendekatan ABCD adalah suatu metode pengembangan komunitas yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya lokal yang ada dalam suatu komunitas. Pendekatan ini menekankan pada pengakuan dan penguatan aset, kekuatan, dan sumber daya yang ada di dalam masyarakat, bukan hanya masalah dan kelemahan yang ada di dalamnya. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini dapat diterapkan untuk membangun kemitraan dengan komunitas sekitar dan mengidentifikasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Seorang pemimpin yang menggunakan pendekatan ABCD dalam pengelolaan sumber daya di sekolah akan berfokus pada upaya untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sekitar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 4. Konsep pengembangan komunitas berbasis aset PKBA, dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu pengembangan komunitas berbasis aset PKBA, adalah suatu pendekatan pengembangan komunitas yang berfokus pada pemanfaatan aset yang ada dalam suatu komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PKBA menekankan pada pengenalan, pengakuan, dan penguatan aset atau sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, PKBA dapat diterapkan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sekitar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seorang pemimpin yang menggunakan pendekatan PKBA dalam pengelolaan sumber daya di sekolah akan berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal di sekitar sekolah dan memanfaatkannya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 5. Konsep karakteristik komunitas yang sehat dan resilient dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah yaitu karakteristik komunitas yang sehat dan resilient meliputi kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan adaptasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakteristik komunitas yang sehat dan resilient. Pemimpin harus mampu mengembangkan kebijakan dan program yang mempromosikan keterlibatan komunitas dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan inklusif. Selain itu, pemimpin juga harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan orang tua, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk membangun kemitraan yang efektif dalam pengembangan sumber daya yang tersedia. 6. Konsep aset-aset dalam sebuah komunitas dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Aset dalam sebuah komunitas mencakup berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang tersedia dalam komunitas, seperti tenaga pendidik yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, teknologi modern, dan dukungan finansial dari stakeholder lainnya. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengelola aset tersebut secara efektif dan efisien agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan belajar. Dalam mengelola aset, pemimpin harus memastikan bahwa mereka memprioritaskan kebutuhan siswa dan membantu mereka untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Change perubahan. Saya memahami dan menyadari dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Pasti ada perubahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Adapun terkait perubahan dalam pengelolaan sumber daya di sekolah antara lain yaitu 1. Perubahan dan tindak lanjut dari sekolah sebagai ekosistem dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah ke arah yang lebih baik yaitu 1. Menetapkan visi dan strategi yang jelas untuk mengembangkan sekolah sebagai ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua stakeholder. 2. Menerapkan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, fisik, finansial, dan sosial. 3. Menjalin kerjasama dengan komunitas sekitar dan pihak-pihak terkait untuk memperkuat ekosistem sekolah dan memperluas dampaknya. 2. Perubahan dan tindak lanjut dari pendekatan berbasis kekurangan masalah deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset kekuatan asset based approach, dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah ke arah yang lebih baik yaitu 1. Menerapkan pendekatan berbasis aset kekuatan dalam pengembangan program dan kebijakan sekolah, sehingga lebih fokus pada potensi dan sumber daya yang ada di sekolah dan komunitas sekitar. 2. Mengintegrasikan pendekatan berbasis kekurangan masalah dengan pendekatan berbasis aset kekuatan,
sehingga dapat mengidentifikasi tantangan dan masalah yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada. 3. Mendorong partisipasi dan keterlibatan semua stakeholder dalam pengembangan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik. 3. Perubahan dan tindak lanjut dari pendekatan ABCD Asset Based Community Development dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah ke arah yang lebih baik, yaitu 1. Mengidentifikasi dan memperkuat aset dan potensi yang ada di komunitas sekitar, termasuk melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah. 2. Menerapkan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi dalam pengembangan program dan kebijakan sekolah, yang melibatkan semua stakeholder dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. 3. Mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah dan lingkungan sekitar. 4. Perubahan dan tindak lanjut pengembangan komunitas berbasis aset PKBA, dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah ke arah yang lebih baik, yaitu 1. Pemimpin di sekolah perlu memahami konsep PKBA dan mengeksplorasi aset-aset yang tersedia di lingkungan sekolah dan komunitas sekitarnya. 2. Membangun hubungan dengan komunitas lokal dan menggali sumber daya manusia, fisik, finansial, dan sosial di sekitar sekolah. 3. Mengadakan program-program pembelajaran yang memanfaatkan aset-aset lokal sebagai bahan ajar dan mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam pengembangan komunitas. 5. Perubahan dan tindak lanjut karakteristik komunitas yang sehat dan resilient dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah ke arah yang lebih baik, yaitu 1. Pemimpin di sekolah perlu memahami karakteristik komunitas yang sehat dan resilient serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terciptanya komunitas yang sehat dan resilient, seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan kegiatan sosial yang melibatkan siswa, orang tua, dan komunitas lokal. 3. Mendorong partisipasi aktif siswa, orang tua, dan komunitas lokal dalam kegiatan sekolah. 6. Perubahan dan tindak lanjut aset-aset dalam sebuah komunitas dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah ke arah yang lebih baik, yaitu 1. Pemimpin di sekolah perlu memahami pentingnya aset-aset dalam sebuah komunitas dan bagaimana mengelolanya secara efektif. 2. Mengadakan program-program yang mengoptimalkan penggunaan aset-aset yang ada di sekolah dan komunitas sekitarnya, seperti penggunaan lahan kosong untuk kegiatan pertanian, penggunaan gedung-gedung tua untuk kegiatan seni dan budaya, dan penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan lingkungan hidup. 3. Mendorong partisipasi siswa, orang tua, dan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset di lingkungan sekolah dan komunitas. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.